Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita akan mendengarkan ayat-ayat emas tentang sukacita. Berbicara tentang sukacita, setiap kita pasti rindu mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar, kita akan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang sukacita. Dengan harapan melalui video ini saudara mengalami sukacita di sepanjang kehidupan saudara. Dan di dalam video ini juga saudara akan didoakan supaya saudara berjalan di dalam sukacita di dalam perjalanan kehidupan saudara. Demikian ayat-ayat emas firman Tuhan tentang sukacita. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, kebahagiaan yang sejati itu hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kejujuran, yang hidup dalam integritas. Kebahagiaan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan itu adalah kebahagiaan palsu juga. Kebahagiaan orang-orang yang mendasarkan kebahagiaannya kepada materi dan sebagainya, tapi di balik itu mereka tidak hidup dalam kejujuran, maka itu kebahagiaan palsu. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang hidup tidak bercela, hidup menurut firman Tuhan, memegang peringatan dan perintah firman Tuhan, bahkan mencari Tuhan di dalam kehidupannya dengan segenap hati. Jadi, kalau saya dan saudara rindu mengalami kebahagiaan sejati, carilah Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat emas berikutnya tentang kebahagiaan saudara. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, ayat emas firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 ini adalah ayat yang luar biasa, di mana firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia menanti-nantikan waktunya, saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dan Ia bangkit untuk menyatakan kasih sayang-Nya, untuk menyayangi kita. Jadi saudara, Allah itu begitu rindu menyayangi kita, dan Dia menanti-nantikan waktu supaya kita disayangi, supaya kita memberi jalan terbuka untuk Dia menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita. Oleh sebab itu, firman Allah ini menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menantikan Dia. Jadi bagaimana supaya Allah menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita? Nantikanlah Dia menyatakan kasih sayang-Nya bagi setiap kita, saudara. Berbahagialah orang-orang yang menantikan kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya, karena Allah pun begitu rindu untuk menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita.
Ayat emas berikutnya, saudara, tentang kebahagiaan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ayat yang sangat terkenal adalah Filipi pasal 4 ayat 4. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Seringkali ditegaskan, seringkali dikhotbahkan ayat ini. Bersukacitalah senantiasa. Tetapi tidak jarang sampai ditegaskan bagaimana cara bersukacita. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudara, maka dikatakan di sana supaya kita menjaga hati kita. Jadi cara kita untuk mengalami sukacita hidup adalah kita harus menjaga hati kita dalam kebaikan, dan kebaikan hati kita itu diketahui oleh semua orang. Jadi supaya kita hidup dalam sukacita, jagalah hati kita. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan segala sesuatu yang menyebabkan kamu khawatir. Jadi yang kedua, untuk kita bisa bersukacita, hiduplah dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami sukacita. Lalu kemudian yang terakhir mulai ayat 7. Di sana juga kita diajari bagaimana kita bersukacita. Di mana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu. Artinya yang ketiga yang harus dilakukan adalah jaga pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci. Jaga pikiran kita. Jadi di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bisakah kita bersukacita senantiasa? Bisa. Bagaimana supaya kita hidup dalam sukacita? Jaga hatimu dalam kebaikan. Jalani hidupmu dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Dan jaga pikiranmu. Pikirkan yang baik, maka engkau akan mengalami sukacita Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Ayat emas berikutnya tentang sukacita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa sukacita yang berlimpah-limpah itu ada di hadapan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami sukacita dalam hidup kita? Hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Di dekatnya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ayat emas selanjutnya ada dalam Yohanes 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, akan selalu ada duka dalam perjalanan hidup ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberi jaminan kepada kita umat-umatnya melalui ayat ini bahwa duka cita kita akan berubah menjadi sukacita.
Jadi bagaimana supaya kita mengalami sukacita sekalipun terkadang ada duka cita, ada tangisan, ada masalah, ada persoalan? Bagaimana supaya duka cita itu berubah jadi sukacita? Jalani terus hidup kita bersama dengan Tuhan, saudara, karena Dialah yang akan mengubah segala duka cita kita menjadi sukacita. Apapun yang terjadi, jalani hidup saudara tetap di dalam Tuhan. Ayat emas berikutnya adalah dari Matius pasal 5 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita tahu ada upah kita menanti di sorga. Karena dunia ini, sekalipun kita pasti akan bersukacita ketika kita diberkati dengan materi, kesuksesan, keberhasilan, dan sebagainya, itu juga memberikan sukacita. Tetapi sekali lagi, dunia ini akan lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Dan kemudian, ketika dunia lenyap, apakah yang akan memberi sukacita? Tidak akan ada. Itu sebabnya sukacita sesungguhnya adalah sesuatu yang bertahan di kekekalan. Jadi, bersukacitalah kalau saudara tahu upahmu besar di sorga. Kalau engkau bersukacita karena engkau diberkati, oke, itu sah-sah saja. Tetapi apakah hari ini engkau sudah tahu ada upahmu di sorga atau tidak? Karena segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya pastikan saudara tahu dan saudara bersukacita bahwa upah saudara besar di sorga. Bagaimana supaya upah kita besar di sorga, saudara? Dikatakan tadi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya. Artinya apa? Berbahagia jika kita bisa berkorban, menderita untuk Tuhan. Itu yang akan menghasilkan upah di sorga. Jadi hari ini, biarlah kebahagiaan kita bukan hanya berdasarkan perkara dunia, saudara, tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita bisa menderita malah atau berjuang untuk sesuatu demi pekerjaan Tuhan, demi memuliakan Tuhan. Biarlah itu yang menjadi sukacita kita yang utama. Kemudian selanjutnya, saudara, ayat emas yang akan menguatkan kita tentang sukacita. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lihat, saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita. Artinya apa? Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah sukacita yang berasal dari Allah, sukacita yang berhubungan dengan kekekalan. Itu sebabnya jangan sampai kita terlena dengan sukacita dunia, kita lupa sukacita tentang kekekalan. 1 Petrus 4 ayat 13-14, firman Allah berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kembali, saudara, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa penderitaan di dalam Yesus itu merupakan sukacita yang besar, karena kita akan menerima upah di sorga. Roma 15 ayat 13 dan ayat 15, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, di sini ditegaskan bahwa biarlah kita bersukacita karena masih ada pengharapan. Biarlah kita juga bersukacita karena kita masih sabar dalam kesesakan. Biarlah kita bersukacita karena kita masih bisa berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan yang lebih dalam lagi ditegaskan bahwa kita seharusnya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Artinya, saudara, bahwa sukacita kita itu harus sukacita yang benar. Jangan sampai anak-anak Tuhan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Itu sukacita palsu, saudara.
itu sukacita yang jahat. Ketika ada orang-orang yang bersukacita dalam penderitaan orang lain. Itu sebabnya firman ini menegaskan bahwa supaya sukacita kita benar, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan berdukacitalah dan menangislah dengan orang yang menangis. Kenapa saudara? Karena sukacita sesungguhnya adalah pengharapan dan kesabaran dalam kesesakan. Jika hari ini kita dalam kesesakan bersama dengan orang-orang yang menangis, kita juga sedang menangis. Itu sukacita yang sejati, sukacita yang sesungguhnya. Kemudian ayat yang terakhir tentang sukacita hari ini, saudara. Lukas 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kepada murid-muridnya Yesus menegaskan, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Artinya ada perkara besar, ada mujizat, roh-roh kuasa kegelapan diusir oleh murid-muridnya, dan mereka dengan begitu bangga bercerita kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, janganlah bersukacita oleh karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kerajaan sorga. Saudara, ini juga menjadi gambaran bahwa dalam kehidupan kita, biarlah sukacita kita bukan didasarkan atas pencapaian, bukan didasarkan atas keberhasilan, atas materi dan sebagainya, tapi sukacita kita adalah karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga dan nama kita tertulis di sorga. Puji Tuhan saudara, ada begitu banyak ayat-ayat tentang sukacita yang telah dibacakan kepada saudara. Biarlah ayat-ayat emas tentang sukacita ini menguatkan hati saudara, dan hari ini saudara berkobar dalam sukacita Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah merenungkan firman-Mu tentang sukacita. Saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu mengajari kami bagaimana kami bersukacita. Bahkan Engkau sendiri mengerjakan sukacita itu dalam kehidupan kami. Biarlah ayat-ayat emas tentang sukacita yang telah kami belajar itu mengisi dan memenuhi hati setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan video ayat emas tentang sukacita ini. Biar mereka semua hidup dalam sukacita ketika mereka mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun situasi dan keadaan saudara, biarlah sukacita Allah memenuhi hati saudara saat ini, dan saudara bersukacita dalam sukacita yang benar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus saudara hidup dalam sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung.
Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit.
Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan,
Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami, dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga,
tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja, gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini. Saudara, itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.